betapa ku merindukan untuk selalu menyenangkan hatimu. Ya Yesus, bawa daku untuk masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu. Tiada yang lebih ku dambakan Tuhan, untuk dapat masuk dalam pengangkatan-Mu. Hati dan anganku selalu dambakan agar layak jadi mempelai-Mu. Oh Tuhan, betapa ku merindukan untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Ya Yesus, bawa daku untuk masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu. Tiada yang lebih ku dambakan Tuhan, untuk dapat masuk dalam pengangkatan. Hati dan anganku selalu dambakan agar layak jadi mempelai-Mu. Agar layak jadi mempelai-Mu. Agar layak jadi mempelai-Mu. Ku mau datang kepadamu untuk menyembah-Mu ya Tuhan, menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud di kaki-Mu, tersungkur di hadapan tata-Mu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya.
Tuhan, menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud di kakimu, tersungkur di hadapan tatamu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya. Segenap hatiku ku serahkan padamu, dan juga seluruh hidupku. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan. Berikanlah pada kami semua juga urapan roh, hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh mengerti dan menangkap firman-Mu dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam dan kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Ya, tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkannya bertemakan tidak mendengarkan suara Tuhan. Tidak mendengarkan suara Tuhan, ya. Kalau kita lihat bahwa salah satu kesalahan yang besar bagi manusia terhadap Tuhan adalah kalau tidak mendengarkan suara Tuhan. Terutama yang untuk dirinya itu loh, yang Tuhan bicara pada dia, maka dia tidak mendengarkan. Itu kesalahan besar. Kenapa? Karena suara Tuhan kepada dirinya itu terutama adalah untuk memberikan tuntunan kepada atau untuk hidupnya, baik itu berupa pertama tuntunan jalan kehidupan, atau Tuhan menunjukkan jalan kehidupan yang harus dia tempuh, atau tuntunan menunjukkan apa di depan yang harus dia capai, atau berupa nasihat dari Tuhan, ajaran dari Tuhan, ya, penyikapan dari Tuhan akan apa yang belum mengerti pada firman Tuhan, pemberitahuan atau dalam bentuk seperti nubuat dan sebagainya, atau bahkan koreksi, teguran atas kesalahannya diperbuatnya, ya, peringatan dari Tuhan dan lain sebagainya. Jadi banyak suara Tuhan datang dan itu semua bermanfaat buat dirinya. Tapi kalau dia tidak mau mendengarkan, makanya jadi adalah kebalikannya. Maka agar bisa kehidupan jadi lebih baik, tidak ada jalan lain, perlu kita dengar perintah Tuhan itu, suara Tuhan itu apa untuk kita taati, untuk kita lakukan, agar kalau ada yang salah kita berbalik kembali kepada jalannya Tuhan. Masalahnya, mengapa bisa demikian? Mengapa orang bisa tidak mendengarkan suara Tuhan? Ada berbagai sebab. Yang pertama, sebab pertama, karena maaf saja, ini dirinya merasa tidak memerlukannya. Dia menganggap saya sudah bikin perencanaan gini, saya sudah berjalan gini, saya sudah pertimbangan, pasti ini paling baik.
Jadi kalaupun Tuhan berbicara pada dia tidak mau dengarkan. Pokoknya ini yang paling baik, konsep dirinya nomor satu, ya. Pikirannya, perasaannya, seleranya itu yang paling benar katanya, ya, untuk dirinya. Dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan karena merasa tidak memerlukannya. Mari kita baca 1 Korintus 12 ayat 21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Itu mata, kaki, ya, tangan. Tapi ini apalagi Tuhan, kita sangat butuh Tuhan, ya. Jadi tidak bisa melakukan demikian. Terutama kenapa berlaku demikian? Karena tidak tahu, tidak menyadari kalau tuntunan Tuhan itu adalah amat berguna baginya. Yang dari Tuhan ada yang terbaik baginya, tapi tidak tahu atau tidak menyadari, makanya merasa tidak perlu, tidak memerlukan dia, ya. Karena itu perlu kepada kita yang tahu untuk mengajarkan padanya supaya dia menyadari bahwa kita sangat perlu Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena merasa tidak mungkin bisa mendengarkannya. Siapa saya kok bisa mendengarkan suara Tuhan, katanya, ya. Walaupun suaranya bukan berarti ternak, bisa dalam bentuk lain, tapi dia merasa tidak mungkin bisa mendengarkannya karena tidak mampu atau belum mampu. Mari kita dengar, kita lihat Zakaria 4 ayat 6. Dalam dunia ini, kalau apa yang kita lakukan, ya, terutama kalau berhubungan dengan Tuhan, bukan karena kemampuan kita, tapi terutama pertama dulu yang ada pada kita adalah kemauan. Tuhan yang mampukan, ya. Zakaria 4 ayat 6 mengatakan dengan jelas di sini. Maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, artinya dengan kemampuanku, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi bukan kemampuan kita, harus bisa dulu baru bisa mendengar suara Tuhan. Kalau kita mau menyediakan hati, membuka pikiran kita, membuka diri kita akan tuntunan Tuhan, maka bukan tidak mungkin kita bisa mendengarkannya, ya. Jadi jangan sampai kita terbalik berpikirnya, bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan. Bukan kita yang bantu Tuhan, tapi Tuhan yang menolong kita. Jadi jangan terlalu mengandalkan kemampuan diri sendiri, tapi biarlah kemampuan kita diberikan oleh Tuhan. Tuhan lebih melihat hati kita daripada kemampuan kita atau penampilan luar kita. Kata Alkitab, istilahnya melihat hati itu bisa kita baca di 1 Samuel 16 ayat 7 bagian B. Kalau seluruhnya ayat 7 mengatakan mulai A dan B, kita lihat, ya. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang perawakannya atau perawakan tinggi, parasnya atau perawakan yang tinggi, dan aku telah menolaknya. Nah, bukan dilihat manusia yang dilihat Allah, melainkan manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ini, ya, niat atau motif dalam melihat hati ini, ya. Jadi kita perlu tahu bahwa Tuhan itu melihat hati, kemauan, motif kita. Mau nggak mendengarkan suara Tuhan? Ngerti nggak, gitu, ya. Yang ketiga, kenapa orang tidak mendengar suara Tuhan? Karena lebih mengutamakan apa kata orang lain, orang di sekitar, orang banyak, atau apa kata tokoh yang dikagumi, orang yang dihormati, orang yang dipuja-puja daripada suara Tuhan. Jadi lebih mendengarkan yang apa yang dia pandang sendiri, ya, sebagai yang terbaik. Kalau yang dengan pakai istilah, kalau orang banyak pasti suaranya itu yang paling benar. Kalau orang yang dipuja-puja, orang dikagumi, pasti suara itu paling benar. Padahal yang paling benar di muka bumi ini dan seluruh kolong langit hanyalah Tuhan. Manusia bisa benar, dan manusia bisa juga punya kesalahan. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Tuhan selalu benar. Tapi karena pemikiran yang berbeda ini, ya. Sekarang kenapa dia mau dengar suara orang banyak? Pertama, karena pengertian yang salah. Kedua, karena mau menyenangkan orang itu. Karena orang yang dikagumi, dia mau juga menyenangkan orang itu. Padahal firman itu berpesan dengan jelas. Di Galatia 1 ayat 10 dikatakan, siapa kita sebagai orang percaya yang ingin kita senangkan itu, ya. Bukan tidak boleh menyenangkan orang, tapi terutama adalah menyenangkan Tuhan. Jadi bagaimana sekarang? Ayat 10. Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Nah, ditantang ini. Mau menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan? Tentu kalau bertentangan, ya. Kalau bisa menyenangkan Allah, bisa menyenangkan manusia, itu ya baiklah. Tapi kalau menyenangkan Allah membuat manusia tidak senang, sebenarnya menyenangkan Tuhan, menyenangkan manusia buat Tuhan tidak senang, ini berarti mesti milih. Mana kita pilih? Dikatakan berikutnya, adakah ku coba berkenan pada manusia, menyenangkan manusia saja,
Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, kita hamba adalah yang tebus sehingga dia menjadi hamba Tuhan, ya. Jadi ini kenapa semua dia yang diikuti orang banyak, orang sekitar, orang dekat, atau orang dihormati, orang dipuja, karena yang ini itu menurutnya adalah lebih nyata. Tuhan itu gak nyata kan ya. Juga tidak mengambil risiko, dijauhi orang banyak, dikucilkan dan sebagainya, bahkan dibenci oleh orang-orang karena kebetulan itu bertentangan. Jadi lebih memakai prinsip yang banyak itulah yang menang, ya. Suara terbanyak itulah yang harus diikuti. Jadi ini prinsip yang dia pakai selama ini, makanya tidak mendengarkan suara Tuhan. Yang keempat, kenapa orang itu tidak mendengarkan suara Tuhan? Karena dia tidak hidup bersama, bergaul dengan Tuhan. Artinya tidak hidup dekat dengan Tuhan. Makanya nggak tahu Tuhan bersuara kepada dia atau enggak. Nggak tahu dia. Ya, kita baca Ayub 29 ayat 3 dan 4. Ayub pasal 29 ayat 3 dan 4. Ayub pasal 29 ayat 3 dan 4. Ketika pelitanya, huruf besar Tuhan, bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan gelap. Berjalan gelap berarti kalau ada terangnya Tuhan, kita berjalan gelap dong, ya. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Kayak di kapan terangnya Tuhan datang menerangi jalannya, ya, dan sadar akan hal itu. Bagaimana bisa sadar pelita Tuhan bersinar di atas kepalanya? Waktu dia bergaul karib dengan Tuhan. Jadi kalau orang tidak pernah bergaul dengan Tuhan, apalagi tidak pernah ingin dekat, ingin aja tidak ada, ya dia seringkali sukar sekali untuk mendengarkan suara Tuhan, sukar sekali untuk menyadari bahwa ada suara Tuhan untuk dirinya. Nah, ini perlu kita perhatikan dengan baik, ya. Sehingga bila kita bergaul karib dengan Tuhan, ya, dan sebagainya, maka akan lebih mudah kita untuk mengerti apa yang dimaksud dengan suara Tuhan dan mendengarkannya. Sebaliknya, bila kita tidak pernah bergaul dengan Tuhan, jauh dari Tuhan, bisa-bisa menjadi seperti orang asing, ya, orang yang belum pernah dikenal, dan dia sulit untuk memahami apa yang dimaksud dikatakannya, apa yang diperdengarkan pada kita. Kalau kita melihat orang asing, kita nggak tahu lah apa yang dimaksudkannya. Apalagi kalau orang ini dari bangsa yang berjauhan dari bangsa Indonesia, misalnya dengan bahasa yang jauh sekali, bahasa Eskimo misalnya, ya susah sekali kita mengertinya apa yang dimaksud, ya. Apalagi untuk mendengarkan, mau kita kenal aja enggak kok, bagaimana bisa mendengarkan? Jangan-jangan kata manusia ini ada maksud jahat, jangan-jangan ada maksud tipu menipu. Nah, semuanya masih jangan-jangan, padahal belum tentu juga, tapi sulit sekali. Jadi kalau kita tidak pernah bergaul dekat dengan Tuhan, tidak pernah ingin mendekat pada Tuhan, sukar bagi kita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima, nah ini karena orang itu hidupnya masih dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh dosa, itu membuat dia tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Kita baca Yohanes 12 ayat ke-40. Sebab ia telah membutakan mata dan mendigel hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Kata berbalik menunjukkan dia itu jalannya keliru, berarti dosa. Kadang-kadang orang berdosa, matanya seperti tertutup, telinganya seperti tertutup. Punya telinga tapi tidak bisa mendengar, punya mata tapi tidak bisa melihat, apalagi kalau mau mendengarkan. Jadi dosa merupakan penghalang, ya, sehingga Tuhan ada pesan buat kita, tapi kita tidak bakal bisa mendengar, apalagi mendengarkannya. Jadi itulah yang harus kita pelajari. Bahkan murid Tuhan Yesus pun perlu dibukakan dulu pikirannya, indera rohaninya, baru bisa mengerti apa kata firman Tuhan atau apa yang tulisan kitab suci. Kita bisa buktikan di Lukas 24 ayat 45. Murid Tuhan Yesus itu berarti sudah ikut Tuhan Yesus begitu lama, ya. Diajar sendiri oleh Tuhan Yesus, guru terbesar sepanjang zaman ini, ya. Tapi mereka belum juga ngerti kitab suci sebelum dibuka pikirannya, sebelum dibuka indera rohaninya. Ada selubung istilahnya, ya, menutupi indera rohaninya.
Ayat 45 berkata, lalu ia huruf besar berarti Tuhan Yesus, membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Artinya sebelum dibuka mereka nggak ngerti, baca, mungkin hafal tapi nggak ngerti apa yang dimaksud, apa yang diarahkan di sana, nggak ngerti juga. Karena apa? Karena masih tertutup pikirannya, tertutup indera rohaninya, ya. Jadi kita perlu tahu, maka kalau kita ingin mendengarkan suara Tuhan yang sangat menguntungkan bagi kita kalau kita lakukan, maka semua hal yang menghambat ini perlu kita hindari. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama dengan urapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk mendengarkan suara Tuhan dengan sebaik-baiknya, karena itulah yang terbaik buat kita. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Sampai jumpa. Haleluya. Tuhan berkati semua. Waktuku susah dan menderita, Yesus layan ku seru. Waktuku jatuh dan terluka, Engkaulah penolongku. Ku ingin selalu tinggal di dalam hadirat-Mu, Tuhan, merasakan damai sejahtera yang tak tergantikan. Yesus, Kau Tuhan, ditinggikan sampai selamanya. Muliakanlah dan agungkan seluruh umat manusia.
damai sejahtera yang tak tergantung.